Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk dalam renungan online, ibadah online. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita menyatukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar seperti Maria Tuhan, yang boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan biarlah isi hati-Mu boleh menguasai kehidupan kami. Tuhan, bukakan hati kami untuk menjadi lahan yang subur, dan biarlah firman yang Engkau tabur Tuhan menjadi benih yang membuat kami mengalami perubahan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ketika kami mendengar firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu, maka kehidupan kami akan menjadi sesuai seperti yang Engkau kehendaki. Berkati urapi setiap daripada kami, baik yang hadir di sini maupun yang mendengar melalui online. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam renungan dengan topik waktu teduh. Ya, seringkali saudara sekalian mungkin suka menyingkatnya menjadi sate atau saat teduh. Kenapa saudaraku? Karena kita tahu bahwa setiap daripada kita ketika kita mau hidup berakar di dalam Tuhan, kita harus mempunyai satu hal yang mutlak harus kita lakukan, yaitu apa? Disiplin rohani. Sama seperti atlet ketika mereka mau menjadi juara, menjadi pemenang, mereka harus melakukan disiplin dalam latihan. Kalau atlet kita bicara secara jasmani, tapi kalau kita semua adalah pejuang-pejuang iman di hadapan Tuhan, wajib untuk saudara dan saya mempunyai satu kedisiplinan rohani yang baik. Apa itu disiplin rohani? Disiplin rohani kita boleh katakan adalah setiap aktivitas yang bisa membantu kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Yesus Kristus. Jadi setiap hal dapat berfungsi sebagai latihan rohani. Ada beberapa latihan rohani yang betul-betul kita tidak harus tahu dan menjalani. Apa itu? Kita lihat di gambar yang ada di depan kita. Itu adalah pusatnya adalah waktu teduh. Jadi kalau kita ambil itu gambar sebagai salib, hubungan ke atas kita lakukan melalui disiplin rohani dalam bentuk doa, hubungan ke bawah kita lakukan dari Tuhan kepada kita adalah berupa firman. Sedangkan untuk ke samping horizontal kita bersekutu dengan sesama, kita juga menjadi bersaksi kepada sesama. Tetapi yang menjadi sentral atau pusat adalah saat teduh. Karena saat teduh itu yang melatih kita secara pribadi, secara rohani, untuk kita bisa mempunyai hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau Dallas Willard, seorang rohaniwan di Amerika, mengatakan waktu teduh adalah disiplin rohani yang paling radikal dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Karena memudahkan saudara dan saya melakukan disiplin rohani yang lainnya seperti firman, doa, puasa, ibadah bersama, dan lain-lainnya. Jadi tanpa saat teduh yang cukup dan berkualitas, maka kita ketika mau melakukan disiplin rohani yang lainnya, kita akan sedikit mengalami kesulitan. Bisa banyak kalau kita tidak cukup mempunyai waktu teduh. Ini ada sebuah buku yang sangat terkenal, kalau orang Jepang pasti tahu. Anak-anak di Jepang rata-rata membaca, dan ini sangat terkenal sebagai pahlawan dari komik ya. Judulnya Iron Fist. Jadi anak ini pada waktu dia masih muda belia, dia berlatih untuk berperang. Kita bicara mengenai komik, bagaimana orang menjadi pendekar, bagaimana orang bisa menang ya. Tetapi yang dia latih itu hanya satu jurus. Tidak ada 2 jurus, tidak ada 3 jurus, tidak ada berjurus-jurus, cuma satu jurus. Jadi satu jurus ini dia latih sedemikian rupa, dia latih sampai akhirnya dia menjadi juara dunia. Dia menjadi pendekar yang paling sakti di dunia karena hanya melatih satu jurus. Dan satu jurus ini dia lakukan dengan sangat-sangat radikal. Demikian pula saudara dan saya, ketika kita hanya melatih waktu teduh kita punya disiplin rohani dalam waktu teduh yang luar biasa dengan Tuhan, maka kita akan menjadi pendekar, pejuang iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena waktu teduh adalah sentral daripada disiplin rohani yang saudara dan saya lakukan. Tanpa kita mempunyai cukup waktu teduh, maka akan sangat berdampak pada apapun yang kita lakukan untuk berkenan di hadapan Tuhan. Jadi apakah waktu teduh? Kita kalau mau terjemahkan waktu teduh dalam arti yang konteks yang sangat komprehensif, waktu teduh adalah waktu
untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui firman dan doa yang dikhususkan secara teratur. Saya ulang lagi ya. Waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui firman dan doa yang dikhususkan secara teratur. Jadi waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Apa itu yang dimaksud bersekutu dengan Tuhan? Jadi gambarannya adalah bahwa Tuhan itu rindu untuk punya persekutuan yang luar biasa dengan saudara dan saya yang beriman kepada Dia. Oleh karena itu saudara dan saya dijadikan bait Tuhan, dan roh Tuhan dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya yang beriman. Itu adalah gambaran bagaimana Tuhan itu rindu supaya kita punya waktu untuk bersekutu secara pribadi. Tetapi kalau kita lihat dalam kehidupan kita 24 jam, setiap saudara dan saya pasti tidak peduli kita kaya, lebih lebih miskin ataupun sama, tetap waktu kita tidak ada yang beda. Satu orang punya 24 jam dalam sehari. Mari kita lihat berapa lama dalam 24 jam itu yang kita pakai bersekutu secara pribadi kepada Tuhan. Bersekutu ya, secara pribadi kepada Tuhan. Karena apa? Sebetulnya Tuhan sudah memeteraikan rohnya dalam hidup kita. Kita adalah bait Allah. Roh Tuhan ada dalam kita. Apa yang harus kita lakukan adalah kita hanya berdoa kepada Tuhan. Kita hanya merenungkan firman Tuhan. Maka itulah waktu dikatakan bersekutu secara pribadi kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, gambarannya adalah kalau Tuhan itulah pokok anggur, ya, kita itulah rantingnya. Dikatakan di Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi kalau ranting ini mau berbuah, dia harus melekat, tinggal di dalam pokok anggur. Melekat itu bicara mengenai persekutuan pribadi yang intim, saudara. Sesuatu yang tidak terpisahkan. Tapi sekali lagi, berapa banyak dari kita yang punya persekutuan pribadi dengan Tuhan yang cukup waktunya? Kalau kita punya 24 jam, berapa lamakah kita punya persekutuan pribadi? Ya mungkin kalau saya percaya hari-hari ini anak Tuhan punya jadwal 5 kali berdoa. Bangun tidur, haleluya, puji Tuhan, berdoa 1 menit, setengah menit. Mau makan pagi, haleluya, puji Tuhan, berdoa setengah menit. Makan siang setengah menit. Makan malam setengah menit, sebelum tidur setengah menit. Berapa menit, saudara? Apakah itu yang dinamakan dengan waktu teduh yang berkualitas? Ya. Di gambaran berikutnya, pokok poin ketiga, Tuhan itu menggambarkan Dia sebagai Bapa, kita sebagai anak. Kalau kita dalam sehari-hari, dalam keluarga kita kumpul dengan orang tua kita, berapa lama kita punya waktu persekutuan pribadi dengan orang tua kita? Apakah cukup 5 menit? Bukankah hari-hari ini banyak sekali masalah dalam generasi muda, kaum muda, dikarenakan anak-anak tidak mempunyai hubungan yang berkualitas dengan orang tua mereka. Kalau di dunia saja kita melihat, begitu banyak keluarga mengalami masalah ketika anak-anaknya tidak punya waktu atau kualitas time bersama dengan orang tua mereka. Apalagi kita semua sebagai anak-anak Bapa, anak-anak Allah. Kalau kita tidak punya waktu, kualitas time yang baik dengan Bapa yang di surga, bagaimana kita bisa mempunyai kerohanian yang cukup? Bagaimana hidup kita bisa berakar di dalam Kristus? Dikatakan di Galatia 4 ayat 6, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi waktu teduh, saudaraku, adalah waktu untuk kita boleh bersekutu secara pribadi dengan Bapa. Karena kita adalah bait Tuhan, karena kita adalah ranting yang harus melekat pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Dan karena kita adalah anak-anak daripada Allah yang dimeteraikan oleh Roh Allah, sehingga kita bisa memanggil Dia Aba, Bapa. Yang keempat, bahwa gambaran dari Kristus kepada jemaatnya adalah gambaran seperti suami terhadap istrinya. Jadi kita semua sebagai jemaat adalah calon-calon mempelai Kristus, yang mana kita dipersiapkan supaya apa? Ketika waktunya tepat, sangkakala ditiup, maka Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya sebagai mempelai pria untuk menjemput saudara dan saya
yang kita adalah statusnya sebagai mempelai wanita. Dan sebagai mempelai, berapa lama yang kita harus sediakan waktu kita untuk bersekutu secara pribadi. Saya percaya kalau saudara waktu zaman pacaran ya, atau mungkin yang belum pacaran, nanti bisa belajar dari sini. Saya percaya tidak mungkin kalau satu hari cuma ketemu 5 menit itu cukup. Kalau bisa seperti perangko sama amplop, lengket, tidak pernah bisa, betul enggak? Itu adalah gambaran daripada orang yang berpacaran. Nah, kita nih digambarkan sebagai calon mempelai perempuan dan Yesus sebagai mempelai pria. Cukupkah kalau kita hanya punya waktu 5 menit untuk bersekutu pribadi dengan calon mempelai pria kita? Itu adalah gambaran daripada Yesaya 62 ayat 5 dikatakan, seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikian Allahmu akan girang hati atasmu. Jadi Tuhan itu betul-betul rindu. Supaya apa? Supaya kita punya hubungan yang cukup dengan Tuhan melalui persekutuan pribadi. Ya, dikatakan apa yang dapat disimpulkan dari berbagai pernyataan Tuhan yang kita lihat. 4 poin mengenai persekutuan pribadi atau mengenai disiplin rohani, yaitu waktu itu adalah pertama, kita adalah bait Tuhan. Roh Allah dimeteraikan dalam kehidupan kita. Kedua, kita adalah ranting daripada pokok anggur yang kita diminta supaya melekat pada pokok anggur supaya kita bisa berbuah. Yang ketiga, kita gambarannya adalah anak daripada Allah. Bapa rindu supaya kita punya kualitas time bersama dengan Dia. Yang keempat, kita adalah calon mempelai perempuan. Dan Tuhan menghendaki kita merindukan, dan kita akan mendapatkan kepenuhan hidup dengan melakukan saat teduh. Bagian dari kehidupan Kristen yang normal, wajar, bukan ekstra. Wajar. Seorang anak kumpul dengan orang tuanya, wajar. Seorang mempelai, calon mempelai perempuan ketemu dengan bersekutu pribadi dengan calon mempelai pria, itu wajar. Sebuah ranting melekat pada pokok anggur, itu adalah wajar. Sebuah bait menampung roh Allah, itu adalah sesuatu yang wajar. Karena kenyataan kehadiran Tuhan tidak pernah berkurang. Hanya sering kali kita yang tidak sadar bahwa Tuhan itu hadir. Berapa banyak saudara kalau ditanya, apakah Tuhan hadir? Apakah Tuhan hadir di tempat ini? Yes, semua percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tapi kalau kita tanya, berapa banyak yang bisa merasakan kehadiran Tuhan? Mungkin saudara akan mikir, iya, saya kok tidak kerosok, saya kok tidak merasakan Tuhan hadir. Padahal Tuhan itu maha hadir. Tuhan hadir di sini, Tuhan hadir di sana, dimanapun di seluruh dunia Tuhan bisa hadir. Cuma seringkali kesadaran kita ketika kita tidak punya disiplin rohani, yaitu melatih waktu teduh kita untuk bersekutu secara pribadi, itu membuat kepekaan kita menjadi berkurang, membuat kita kurang bisa merasakan hadirat Tuhan. Padahal ketika Tuhan hadir, yang namanya damai sejahtera juga hadir bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau kita stres, kita pusing, kita sumpek, istilahnya bahasa Inggrisnya sumpek, satu hal yang bisa kita lakukan, kita menghadirkan Tuhan, kita merasakan, kita menyadari bahwa Tuhan hadir, menyertai kita, menolong kita, membantu kita, melindungi kita. Maka damai sejahtera itu akan mengalahkan semua kekhawatiran kita, akan mengalahkan semua kesumpekan kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Jadi bukan berjemaah dalam satu ibadah rame-rame setiap hari Minggu atau setiap doa malam, tetapi intim secara pribadi, satu persatu. Jadi apakah saudara pernah berbicara secara khusus kepada Tuhan di dalam doa secara pribadi, bukan di dalam orang banyak, misalnya dalam satu keluarga di meja makan, mau makan, berdoa makan, enggak. Tapi pribadi antara saudara dengan Tuhan. Karena waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Karena banyak hal tidak bisa dilakukan beramai-ramai, saudara.
Mungkin saudara mikir gini, biarkan orang lain saja yang menjadi pendeta, belajar Alkitab, belajar berdoa. Saya nanti mendengarkan saja, saya ikut-ikut saja. Kan toh sama doanya di dalam nama Yesus. Tidak bisa, saudara. Jadi ada hal-hal tertentu itu kita tidak bisa membiarkan orang lain melakukan untuk kita. Tapi kita harus melakukan diri sendiri. Jadi seperti kita berenang misalnya. Kalau kita lihat di gambar ini kita diving. Wah, kita lihat begitu luar biasanya, indahnya alam di bawah laut ya. Apakah kita bisa mewakilkan kepada orang lain, kamu aja yang nyelam nanti kamu cerita sama saya? Kan tidak bisa. Saudara harus ikut merasakan sendiri, ikut vacation, rekreasi sendiri. Misalnya pacaran. Bisa enggak kita mewakilkan kepada teman kita untuk kamu aja yang ngapeli pacar saya gitu? Kan tidak mungkin, ya kan? Itu pengalaman pribadi yang tidak bisa diwakilkan. Demikian pula dengan waktu teduh. Mungkin makan enak bisa enggak diwakilkan sama, kalau saya disuruh mewakili makan enak saya mau, saudaraku. Tapi saya percaya saudara yang tidak mau untuk bayarin saya terus. Dan demikian pula dengan waktu teduh. Waktu teduh tidak bisa diwakilkan atau tidak bisa kita ikut. Misalnya kita mengatakan, suami saya, istri saya sudah melakukan waktu teduh, saya ikut saja di pinggirnya. Tidak bisa, saudara. Mesbah keluarga bisa, mesbah keluarga harus. Tetapi itu bukan waktu teduh. Waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu secara pribadi, yang tidak bisa dilakukan beramai-ramai, yang tidak bisa diwakilkan. Harus kita lakukan sendiri. Karena tidak mungkin kita bisa mengecap apa yang orang lain kecap. Di Mazmur 34 ayat 9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Itu adalah pengalaman pribadi, saudara. Bukan pengalamannya apa katanya Pak Pendeta, apa katanya suami saya, apa katanya istri saya, apa katanya anak saya. Tidak, saudara. Tapi itu adalah pengalaman pribadi. Jadi waktu teduh itu adalah persekutuan pribadi. Waktu yang kita pakai untuk bersekutu secara pribadi, one to one, satu lawan satu. Dikatakan Musa menghadap Tuhan, bertatap muka di depan Tuhan. Demikianlah yang dimaksud dengan waktu teduh. Kalau ibadah kita lakukan secara berjemaah, karena kita bersuka cita, kita bersyukur bersama-sama, memuji memuliakan nama Tuhan. Tetapi persekutuan pribadi, waktu teduh adalah persekutuan pribadi satu dengan satu. Jadi kita dengan Tuhan secara pribadi. Waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui firman dan doa. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan, firman Tuhan atau tulisan-tulisan itu berguna untuk saudara dan saya, untuk memperbaiki, untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, dan mendidik kita dalam kebenaran, sehingga kita semua diperlengkapi untuk berbuat baik. Itu adalah firman. Jadi persekutuan pribadi kita dengan Tuhan adalah melalui firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Mungkin saudara, sebelum saudara tidur, saudara bisa merenungkan satu ayat, 2 ayat, 1 perikop, untuk saudara bisa pikirkan dan bercakap-cakap dengan Tuhan apa yang Tuhan maksud dengan ayat tersebut. Misalnya kita lihat tadi ayat dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara pernah mikir enggak? Kenapa enggak dikatakan lihatlah dan kecaplah? Tapi dikatakan kecaplah dulu baru dilihat. Karena Tuhan ingin saudara bukan hanya melihat. Tuhan ingin saudara ini, saya dan saudara bisa merasakan Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan untuk bisa merasakan Tuhan hadir, kita enggak cukup melihat. Kita harus masuk ke dalam pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang dikatakan waktu teduh adalah persekutuan secara pribadi. Ketika itu kita bisa mengecap Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu.
Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita belajar untuk bersekutu secara pribadi. Mungkin saudara bisa belajar terlebih dahulu dengan ambil waktu berapa menit sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Pakai waktu itu betul-betul untuk merenungkan 1-2 ayat. Renungkan ayat itu. Pastikan saudara punya persekutuan pribadi. Saya percaya tidak ada firman yang ditabur dengan sia-sia, dan tidak ada perbuatan atau waktu teduh saudara menjadi sia-sia. Pasti Tuhan akan berbicara kepada saudara dan saya. Itu kalau kita bicara firman. Kalau kita bicara doa, di Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi katakan, kita harus menyatakan semua keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi berdoa itu sesuatu yang wajib kita lakukan ya. Berdoa adalah di mana kita melakukan komunikasi, saudaraku. Kalau dikatakan sebagai anak Allah, Allah sebagai Bapa kita, bukankah wajar kalau kita selalu berkomunikasi kepada Bapa? Bukankah tidak benar kalau kita tidak pernah berkomunikasi kepada Bapa? Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Secara umum Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Alkitab sudah ada dari dahulu sampai sekarang. Tuhan berbicara banyak kepada saudara dan saya. Bahkan Tuhan berbicara melalui alam semesta kepada saudara dan saya. Tapi pernahkah kita berbicara kepada Tuhan? Karena komunikasi itu bukan satu arah, saudara. Komunikasi itu 2 arah. Kita berbicara, Tuhan berbicara, kita berbicara, Tuhan berbicara, kita menjawab, dan Tuhan menjawab. Itu adalah doa yang kita harus lakukan secara pribadi. Dan jangan kaget, saudara. Ketika saudara rutin melakukan itu, saudara mempunyai waktu teduh yang berkualitas dengan Tuhan secara pribadi. Jangan kaget kalau saudara mendengar Tuhan berbicara kepada saudara. Karena Tuhan akan membuka telinga saudara menjadi telinga seorang murid. Saudara akan mendengarkan suara Tuhan di pagi hari. Kata firman Tuhan. Mari. Waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui firman dan doa yang dikhususkan secara teratur. Jadi saudara khusus ya, menyediakan waktu dan teratur, saudara. Misalnya waktu sebelum tidur, misalnya waktu bangun tidur. Itu adalah waktu teduh. Jadi bukan seingat-ingatnya. Oh, kalau saya ingat saya waktu teduh, nanti saya enggak ingat, ya nanti Tuhan tak celengi dulu, besok saya tebus 2 kali lipat. Enggak seperti itu, saudara. Dikatakan waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui firman dan doa yang dikhususkan secara teratur. Jadi khusus dan teratur. Saudara komit, saudara doa, Tuhan saya mau punya waktu teduh yang berkualitas. Sebagai seorang anak kita harus punya waktu yang berkualitas, quality time dengan Bapa kita. Sebagai seorang calon mempelai, kita harus punya waktu yang cukup, teratur dan khusus dengan calon mempelai kita. Amin. Komit, sediakan waktu mungkin sebelum tidur atau bangun tidur. Saudara sediakan 5 menit. Nanti Tuhan akan berbicara lebih. Saudara bisa melatih untuk makin hari makin punya waktu yang berkualitas. Bahkan nanti mungkin saudara bisa pakai waktu 30 menit. Bahkan mungkin bisa lebih daripada itu. Kalau dikatakan di 1 Timotius 4:8 dikatakan latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau atlet mau menjadi menang, mencapai garis akhir finish, dia harus berlatih secara jasmani. Saudara tahu, kalau saudara sebagai atlet, saudara pasti tahu bahwa latihannya atlet itu tidak mudah, saudara. Saya masih ingat dulu waktu masih kecil, saya melihat orang main badminton begitu luar biasa. Saya suka sekali ketika Rudi Hartono waktu itu menang
8 kali juara ya. Itu menjadikan satu kebanggaan bagi Indonesia di mata dunia. Wah, saya meskipun tidak bisa main, saya ikut bangga, ikut kepingin main badminton. Dan saya sekedar main badminton. Ternyata apa? Ketika saya tidak mau latihan, saya tidak bisa main. Kelihatannya pandai, tapi kalau masuk dalam gelanggang pertandingan saudaraku, saya tidak bisa apa-apa. Jadi sebagai seorang atlet, saudara melatih, betul-betul disiplin, latih sampai saudara bisa menjadi pemenang, mencapai garis akhir. Demikian pula saudara dan saya untuk menjadi pemenang-pemenang dalam Kristus, menyelesaikan pertandingan yang baik. Kita semua melatih ibadah, disiplin rohani kita. Dan disiplin rohani yang paling penting adalah waktu teduh. Karena apa? Karena waktu teduh itu dikhususkan, intentional. Jadi kita punya kemauan. Oke, Tuhan, saya mau setiap malam sebelum saya tidur. Dan secara teratur setiap malam. Jadi berarti tidak boleh bolong. Malam ini iya, besok lusa, terus. Karena itu adalah waktu teduh, adalah disiplin rohani yang saudara dan saya tidak boleh lepaskan dalam kehidupan kita dalam Tuhan. Sama seperti anak di Jepang, di komik Jepang itu yang Iron Fist, cuman belajar satu jurus dari kecil sampai besar, cuman satu jurus, tidak ada dua jurus. Tapi dengan satu jurus itu dikatakan dia menjadi juara pendekar nomor 1 di Jepang. Saudara dan saya punya banyak disiplin rohani, tapi satu yang sentral yang kita tidak bisa lepaskan dalam hidup kita, yaitu waktu teduh. Karena waktu teduh itu membuat kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Seperti kalau atlet melatih itu jasmani mereka, maka saat teduh atau waktu teduh melatih rohani kita. Orang yang hidup bersama dalam waktu yang lama akhirnya mulai menjadi sama, terdengar sama, berbicaranya sama, cara berpikirnya sama. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, selalu setiap hari secara rutin, teratur, kita akan mengambil pikiran-pikirannya melalui firman-Nya. Bahkan kita akan mendengar suara-suaranya melalui doa-doa kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Sehingga kita bisa menyerap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga kita mulai terlihat sama seperti Kristus. Waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Melalui firman dan doa yang dikhususkan dan secara teratur. Maukah saudara dan saya punya waktu teduh yang berkualitas? Ayo kita buat komitmen kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah apa yang boleh kami mengerti, kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, Engkau yang telah memeteraikan roh-Mu di dalam kehidupan kami, membuat kami mau mengambil satu komitmen. Ya Tuhan, kami mau melatih ibadah kami, disiplin rohani kami dengan waktu teduh, di mana kami boleh melakukan persekutuan pribadi dengan Engkau melalui doa dan firman secara khusus yang dikhususkan dan teratur. Karena kami percaya hanya dengan itu, maka Engkau akan mengubah kami dari hari ke hari, makin hari makin kami menyerupai seperti Kristus. Kristus akan menjadi semakin besar dan kami akan menjadi semakin kecil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah atas kehidupan saudara dan saya, mulai sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.